Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dengan NIM 0805 1182 02 50 05 dari kelas A Ilmu Kelautan angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai registrasi peta sebagai tugas laporan akhir dari Praktikum Pemetaan Sumber Daya Laut Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Jadi, registrasi peta itu merupakan proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat dan masih mengandung kesalahan geometrik, akan diubah menjadi citra yang benar dan juga memiliki koordinat. Nah, apa sih tujuan dari registrasi peta? Tujuannya itu untuk mendaftarkan koordinat peta tersebut dari hasil scan ataupun juga image hasil citra satelit supaya sesuai dengan koordinat yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini kita mengenal istilah rektifikasi, di mana rektifikasi ini adalah kegiatan memperbaiki penyimpangan, rotasi, dan perspektif citra sehingga orientasi, proyeksi, dan juga informasi tambahannya sesuai dengan yang ada pada peta. Nah, hal utama yang harus atau perlu kita perhatikan dalam penginderaan jauh itu adalah bagaimana cara kita memperoleh dan juga menangani data secara geometri dari sebuah citra. Menurut Prabandaru pada tahun 2022, untuk memperoleh citra yang benar secara geografis itu harus dilakukan koreksi geometri dengan menggunakan georeferencing. Istilah georeferencing sendiri itu adalah proses pemberian referensi geografi dari objek berupa raster ataupun image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan juga proyeksi tertentu. Sukojo dan Aini 2018. Nah, proses ini diperlukan ketika akan melakukan input data berupa data raster ke dalam sistem informasi geografis. Untuk parameter tingkat keakurasian dari proses georeferencing ini adalah nilai yang dipresentasikan oleh selisih antara koordinat titik kontrol hasil transformasi dengan koordinat titik kontrolnya yang dikenal dengan nama RMS, Root Mean Square Error. Nah, untuk RMS ini, nilai RMS-nya yang rendah itu mengindikasikan bahwa hasil georeferensi itu adalah akurat. Di dalam georeferencing di ArcGIS itu terdapat dua cara. Yang pertama, kita menempatkan titik kontrol pada suatu garis perpotongan antara lintang dan juga bujur, kemudian memasukkan nilai koordinatnya. Kita klik kanan pada titik kontrol tersebut, lalu pilih input X and Y atau input DMS of longitude and latitude. Nah, akan tetapi cara tersebut itu cenderung akan menghasilkan RMS error yang cukup besar. Itu tergantung dari tingkat ketelitian saat menempatkan titik kontrolnya. Yang kedua, ada cara lain atau cara kedua dengan menempatkan titik kontrol pada peta, kemudian masukkan nilai koordinat titik kontrol tersebut dengan menggunakan titik acuan yang sebelumnya telah dibuat. Baik, langsung saja kita ke tahapan dalam registrasi peta. Nah, dalam tahapan registrasi peta ini kita menggunakan aplikasi software ArcGIS. Baik, langsung saja kita buka aplikasi ArcGIS. Nah, di sini kita langsung klik add data. Kita masukkan data yang akan kita gunakan. Di sini pada praktikum ini kami menggunakan LLN 05. Nah, maka akan tampil peta analog atau peta yang sudah di-scan. Nah, di sini kita klik kanan pada petanya. Lalu kita pilih data frame properties. Kita di sini untuk koordinat sistemnya kita menggunakan WGS 1984. Baik, jadi setelah ini kita buka georeferencing. Nah, di sini kita pilih add control point. Nah, lalu kita masukkan keempat titik koordinat yang ada pada
sudut peta tersebut. Jadi di sini kita zoom terlebih dahulu. Kita klik add control point. Di sini kita klik di bagian tengah. Klik sekali, kemudian kita klik kanan, pilih input DMS of longitude and latitude. Untuk koordinat DMS-nya itu untuk longitude kita pilih yang 9930. Jadi kita masukkan pada degree itu 99, unitnya 30 dan detiknya itu 00. Lalu pada latitude kita masukkan angkanya juga. Oke, di sini untuk longitude dan latitude-nya ini sudah benar. Untuk longitude itu east, latitude-nya itu adalah south. Kita klik OK. Nah, jika tampilannya hilang seperti ini, maka kita klik yang ini, full extents. Lanjut, kita masukkan titik koordinat yang selanjutnya. Klik add control point. Put DMS. Lalu di sini kita masukkan lagi longitude-nya itu adalah 104. Lalu pada latitude-nya itu adalah 240. Jadi jika terjadi kesalahan dalam add control point-nya, kita bisa klik kanan lalu cancel point. Kita zoom kembali. Kita masukkan nilainya. Untuk longitude itu 104, latitude-nya itu 5, menit 50, 0. Klik OK. Lanjut ke sebelah yang terakhir. Untuk longitude kita yang ini 99 30 00. Latitude-nya 5. Kita klik OK. Nah, di sini saya sudah selesai dalam registrasi peta atau mentransformasikan koordinat dari peta yang sebelumnya itu belum punya koordinat dan sekarang sudah mempunyai koordinat. Nah, dimana jika tampilan petanya itu seperti ini, maka bisa dikatakan benar. Tapi jika petanya itu miring, itu salah di dalam peregistrasian petanya dan itu harus mengulang dari awal. Jadi langkah selanjutnya itu kita klik georeferencing, kita pilih rectify,
Nah, di sini kita akan menyimpan hasil dari registrasi peta kita. Hal yang harus kita perhatikan itu adalah formatnya, yaitu formatif. Di sini untuk outputnya kita bebas menyimpan di mana. Lalu kita klik simpan atau save. Kita tunggu. Nah, baik, jadi di sini sudah selesai dalam peregistrasian peta. Kalian bisa untuk cek pada file manager atau penyimpanan kalian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah dalam proses peregistrasian peta ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.